untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Karena itu Tuhan bangkit untuk menyayangi kamu. Sebab Tuhanlah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang tinggal di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Sesungguhnya Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kamu roti kesesakan dan air kesengsaraan, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, dan matamu akan terus melihat Dia. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalannya, berjalanlah mengikutinya. Apabila kamu mau ke kanan atau ke kiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang bersalut perak atau berhala-berhalamu yang berlapis emas. Engkau akan membuangnya seperti kain haid sambil berkata kepadanya, enyahlah. Kita berhenti sampai di sini dulu. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus kepada bangsa pilihannya melalui Nabi Yesaya. Dikatakan Tuhan menanti-nantikan ya, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, kepada bangsa pilihannya. Dan kemudian di akhirnya kita melihat berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bahwa di ayat yang pertama dari pasal 30 kita melihat bagaimana bangsa Israel itu ketika mengalami masalah, mereka langsung begitu cepatnya mencari pertolongan. Mereka tidak datang kepada Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan, tetapi mereka langsung melihat sekeliling dan mencari pertolongan. Dan di sini dikatakan ketika bangsa Israel terkepung oleh bangsa Aram, bangsa Babel, semuanya lah yang mengepung. Mereka langsung mencari pertolongan kepada Mesir, kepada Firaun. Dan kemudian Tuhan berkata, percuma. Engkau datang kepada mereka, mereka tidak akan memberi faedah kepadamu, dikatakan. Engkau tidak akan memberi faedah. Dan kemudian di ayat yang ke-15 dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan berbalik, dengan bertobat kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu tidak mau, dikatakan. Kamu tidak mau, dikatakan di sini. Sehingga kita melihat kemudian Tuhan berkata, kamu sia-sia meminta pertolongan kepada mereka. Seharusnya kamu ketika mengalami masalah, diam. Belajar tenang. Ya, kalau ini diawali dengan bertobat, berbalik, sadari bahwa masalah-masalahmu itu karena engkau melakukan dosa. Engkau hidup dalam dosa. Berbalik. Nah, setelah berbalik dikatakan tinggal tenang dan percaya supaya engkau kuat. Tenang dan percayalah kepada Tuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan bahkan bagi kita sekarang ketika menghadapi masalah. Kita harus berbalik, datang kepada Tuhan, kemudian belajar percaya kepada Tuhan, tetap tenang, tunggu Tuhan. Kenapa? Karena ayat yang ke-18 kita melihat, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan di bagian pertama dia katakan Tuhan menanti-nanti untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah siap untuk menolong, tetapi karena kita tidak datang kepada Tuhan,
kita datang kepada bangsa yang lain, bangsa umat Tuhan ini datang kepada bangsa lain, kepada Mesir, kepada Firaun, Tuhan diam. Padahal sebenarnya Tuhan sudah siap-siap untuk menolong. Di sini dikatakan Tuhan menanti-nanti untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Kalau engkau memang datang kepada Mesir dan minta tolong kepada Mesir, ya sudah lakukan. Dan dikatakan Tuhan menunggu. Sudah lakukan dulu. Ya, lakukan dulu. Dan ketika mereka tidak mendapat pertolongan, tidak mendapat faedah dari Mesir, mereka berbalik kepada Tuhan, baru Tuhan akan menolong. Berapa banyak dari kita sebenarnya sukar sekali mengandalkan Tuhan. Ketika kita mempunyai masalah, langsung lihat sekeliling. Siapa ya kira-kira yang bisa nolong? Ketika kita butuh uang, kita langsung lihat sekeliling. Kira-kira pinjam ke siapa ya yang enak? Begitu cepatnya. Tidak mau belajar diem. Tenang. Nantikan Tuhan. Ya. Dan sebab Tuhan nunggu kita diem. Kalau kita tidak diam, maka Tuhan yang diam. Kalau kita sudah diam, Tuhan yang bertindak. Kalau kita minta tolong kepada orang lain, Tuhan tidak mau rebutan. Tuhan tidak mau rebutan. Ya sudah minta tolong. Lihat hasilnya bagaimana nanti. Ya. Berapa banyak bahkan orang yang menyebut dirinya Kristen tidak mengandalkan Tuhan. Seseorang pernah mengikuti saya beberapa waktu kemana saya pelayanan, dia ikut. Dan akhirnya dia berkata begini, Pak Yusa, doakan saya. Kelihatannya keluarga saya ini hidup dalam kutuk. Kutuk apa? Kutuk hutang. Jadi ada masalah uang sedikit aja, sedikit. Langsung cari utangan. Dari papa saya, dari kakek saya, bahkan mama saya, sama semuanya. Adik saya sendiri, pokok ada masalah sedikit, langsung cari utangan. Ya, masalah keuangan. Bukannya cari Tuhan terlebih dahulu, tapi langsung cari siapa ya yang bisa minjemi. Dan ini ternyata diturunkan. Kan banyak orang tidak sadar menganggap, ya biasalah itu. Tapi kalau ini sudah diturunkan, Anda lihat loh atas-atas saya kok seperti itu, saya kok seperti ini. Ya. Ada kutuk. Kutuk utang itu yang diturunkan terus menerus. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa seringkali orang itu begitu mudahnya untuk segera bertindak, minta tolong kepada orang lain, bukan datang kepada Tuhan. Pak, tolong saya doakan. Ini kalau enggak, ini rumah saya nanti disita. Dan kemudian saya berdoa. Dan saya katakan, sudahlah yakin. Pokoknya kamu ngaku memang enggak sanggup, pasti enggak disita. Sungguh Pak. Lu terus kalau enggak sungguh, mau cari ke siapa lagi? Saya katakan. Iya sih Pak, ya sudah tunggu. Ternyata enggak disita tuh. Tuhan mendapatkan keringanan. Bahwa seringkali orang itu begitu mudahnya untuk melihat ke sekelilingnya. Tahukah Anda bahwa hal ini membuat Allah cemburu? Bisa bayangkan orang yang cemburu? Itu pasti tindakan selanjutnya tidak menyenangkan bagi orang yang dicemburui. Dan Tuhan pun dalam Alkitab di sini dikatakan, roh yang aku berikan, aku ingini dengan cemburu. Artinya karena Tuhan sudah menaruh rohnya di dalam kita, seharusnya lah kita itu sedikit-sedikit datang kepada Tuhan. Sedikit-sedikit datang kepada Tuhan. Kita ngandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Apalagi ke depannya. Saya selalu katakan tidak akan mudah, tidak akan semakin mudah. Dibutuhkan iman yang semakin kuat.
dibutuhkan pengenalan Tuhan yang semakin dalam supaya kita tetap bisa bertahan di tengah-tengah keadaan yang semakin sukar ini. Kembali kepada ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nanti untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Apapun masalah kita, sadarilah, ketahuilah firman Tuhan ini. Tuhan sedang menanti-nantikan kita untuk menunjukkan kasih sayang-Nya kepada kita. Tuhan menanti-nanti kita untuk menolong kita. Segera berbalik kepada Tuhan. Kalau selama ini kita mengandalkan orang-orang yang kita kenal, mengandalkan uang yang kita miliki, berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Sebab Tuhan menanti-nantikan, dikatakan. Sebab itu Tuhan menanti-nanti untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Karena itu Tuhan bangkit untuk menyayangi kamu. Tuhan bertindak untuk menyayangi kita. Berarti kan sederhananya, Tuhan pasti bertindak untuk menolong kita kok. Tuhan akan menolong kita. Sebab Tuhanlah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagialah semua orang. Diberkatilah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sudahkah kita menanti-nantikan Tuhan? Ketika kita mengalami masalah. Ketika kita sedang mengalami ancaman. Sudahkah kita menanti-nantikan Tuhan? Ataukah kita begitu mudahnya untuk mencari pertolongan kepada yang lain? Sudah kita ada yang ngancam, kita minta pertolongan ke yang lain, artinya kita mendapatkan musuh yang kedua yang lebih menakutkan, yaitu Tuhan. Bahwa ketika kita minta tolong kepada yang lain, sebenarnya kita sedang menjadikan Tuhan musuh kita. Bahwa begitu luar biasanya, perhatikan gara-gara tindakan orang Yahudi ini, di ayat yang ke-17 dikatakan begini. 1.000 orang akan lari terhadap ancaman satu orang. Ya, artinya orang-orang Yahudi ini, Israel ini akan lari karena satu orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah perhatikan, seharusnya yang terjadi ini adalah janji Tuhan untuk bangsa Israel. Bahwa satu orang bangsa Israel akan membuat lari 1.000 orang. Ya. Itu janji untuk bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel tidak mengandalkan Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak menanti-nantikan Tuhan, maka terjadi sebaliknya. 1.000 orang bangsa Israel itu lari karena satu orang musuh. Dari ayat ini juga kita tahu bahwa jangan-jangan yang kita takuti, yang kita pikir masalah besar, ternyata hanya masalah kecil di hadapan Tuhan. Ya kan? 1.000 orang lari terhadap satu orang, satu musuh. Berarti kan sebenarnya ini masalah kecil, hanya satu orang. Kok bisa lari? Ketika engkau tidak melihat Tuhan, engkau akan melihat yang salah. Saya mau katakan, ketika engkau tidak melihat Tuhan, engkau akan melihat secara salah. Masalahmu kecil di hadapan Tuhan. Tetapi engkau memandangnya begitu besar, seakan-akan tidak teratasi. 1.000 orang lari terhadap satu orang ini bagaimana ceritanya? Ya. Seharusnya ini untuk bangsa Israel. Satu orang bangsa Israel akan membuat 1.000 orang musuhnya lari. Tetapi terjadi sebaliknya. Seharusnya kita diberkati. Tetapi kita menjadi umat yang dikutuk.
Seharusnya kita mengalami kemenangan, tetapi kita menjadi umat yang mengalami kekalahan. Karena kita tidak menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana dengan perang yang sekarang? Ada satu pernyataan yang lucu dari Iran setelah Iran mengalami kekalahan total dari Israel. Iya, karena bangsa Israel pakai mantra dan jin dikatakan. Sehingga semakin Iran semakin terpuruk. Orang ini dasar otak tidak dipakai. Ini kan pikiran orang yang tidak berpendidikan dikatakan. Padahal kebenarannya adalah memang Israel dibantu oleh kekuatan supranatural memang. Tapi bukan jin. Bukan jin Kristen. Kan tidak ada jin Kristen kan. Ya. Jadi, tetapi bayangkan sekelas Iran, para pemimpinnya mengatakan, iya bangsa Israel pakai jin dan jimat dikatakan. Ya. Karena memang secara besarnya negara, secara memang bangsa Israel kalah. Tetapi luar biasanya, rudal-rudal yang dilepas oleh Iran tidak masuk ke pemukiman penduduk. Bahkan kok seperti hiburan, di atas sudah meledak, di atas sudah meledak. Kan? Yang sampai ke bawah turunnya di sawah. Kan? Bahwa ini loh, ketika kita sadar, iya kita kecil. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Ketika Tuhan bangkit, maka Tuhan bangkit untuk menyayangi kita, dikatakan. Sayangnya banyak orang Kristen tindakannya keburu-buru. Tidak tanya Tuhan. Ya, sayang. Kalau kita lihat dari ayat pertama pasal 30 ini. Coba kita lihat di sini. Sungguh celaka anak-anak yang suka memberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan rancangan yang bukan dariku. Yang memasuki persekutuan. Yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga mereka menimbun dosa demi dosa. Mereka berangkat ke Mesir tanpa meminta petunjukku, kata Tuhan. Untuk berlindung pada Firaun dan berteduh di bawah naungan Mesir. Akan tetapi perlindungan Firaun akan mempermalukan kamu. Perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Suan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya mempermalukan bahkan mengaibkan mereka. Coba lihat di sini. Bangsa Israel tidak datang kepada Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan, tidak meminta petunjuk pada Tuhan. Ujuk-ujuk mereka pergi ke Mesir untuk minta pertolongan. Dan ternyata Mesir tidak mendatangkan faedah dikatakan. Mereka dipermalukan. Anda bayangkan Anda perlu uang dan datang kepada seseorang. Dan orang berkata sambil geleng-geleng, maaf, tidak bisa bantu. Saya pun banyak yang membutuhkan uang. Maaf. Ya walaupun sudah mereka katakan pakai kata maaf. Kan muka kita tetap merah kan. Malu ditolak seperti itu. Makanya ada istilah kadang orang, sudahlah daripada ke saudara, daripada kekenalan, lebih baik langsung ke bank aja. Tidak ada yang tahu, ya kan? Ya. Bahwa hanya Tuhan yang tidak akan mempermalukan kita. Sayangnya kembali, hanya Tuhan yang kita jadikan sebagai bemper terakhir. Kalau Anda membaca buku tentang riwayat Josh Muller yang mendirikan panti asuhan untuk anak-anak tanpa sponsor dan
anak-anak panti asuhannya sejumlah 10.000 anak. Tanpa sponsor. Bukan pemimpin dari gereja yang besar, bukan. Dia sungguh-sungguh penginjil. Ya, pemimpin gereja besar aja sekarang buat sekolah. Harganya lebih mahal daripada sekolah kebanyakan. Katanya menjangkau jiwa. Tapi kok lebih mahal? Itu bukan menjangkau jiwa, itu menjangkau uang. Ya. Coba lihat sekolah Kristen. Lebih mahal daripada sekolah negeri, sekolah swasta lain. Coba lihat buku Kristen. Lebih mahal daripada buku bahkan untuk anak kuliah, untuk profesor, lebih mahal. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa inilah yang terjadi, inilah yang terjadi. Nah, kembali ke pembahasan kita lihat di sini bahwa kenapa ya kok susah untuk datang. Tunggu aja Tuhan bekerja. Seringkali bahkan ketika kita menginginkan sesuatu, inginnya langsung sekarang. Kemudian bagaimana kalau sekarang? Ya sudah, cari pinjaman. Untuk apa? Kenapa kau tidak tunggu? Nantikan Tuhan. Josh Muller, satu saat ada laporan dari pengurusnya. Pengurus dari panti asuhan itu. Beras sudah tidak ada. Dikatakan. Oh ya sudah, kita doa. Kita doa. Dan selesai mereka berdoa. Ada sopir yang membawa roti, kalau tidak salah donat. Begitu banyaknya karena satu sebab. Donat itu dikirimkan dan anak-anak bisa pesta pora semuanya. Dan Josh Muller katakan, hanya Tuhan yang diandalkan. Tabungan dia tidak ada, sponsor tidak ada. Ingat panti asuhannya 10.000 anak. Anda bisa bayangkan itu. Dan hanya kekuatan doanya. Om Ishak Leo kalau ditanya bagaimana membangun gereja 5 lantai ini. Dia hanya nunjuk begini, selalu mainnya. Ini bukan disco ini loh. Kalau Om Ishak sudah berkata begitu. Selalu dia seperti ini. Yonggi Cho kalau ditanya bagaimana bisa membangun gereja yang jemaatnya 1 juta lebih. Dia sama dengan Om Ishak Leo, dia selalu nunjuk ke atas. Nah, saya katakan pada istri saya bahwa saya ini kok sekarang lebih diberkati ketika nonton YouTube atau TikTok itu kalau saya mendengarkan pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang lama. Kathryn Kuhlman, ya. Bahkan saya bisa merasakan hadirat Tuhan, mendengar suaranya saja, itu bisa membuat saya merinding. Kathryn Kuhlman, pengajarannya Benny Hinn yang dulu-dulu, tapi itu begitu dahsyatnya pengajarannya. Dibandingkan sekarang hamba-hamba Tuhan kebanyakan hanya menjadi motivator. Ya. Karena banyak hamba Tuhan yang hanya fasilita, karena belajar, mereka bisa membagikan pengertian mereka, pengetahuan mereka. Tetapi saya mau katakan, mereka tidak bisa memberi apa yang mereka tidak miliki. Kalau mereka tidak memiliki pengurapan, mereka tidak akan bisa membagikan pengurapan juga kepada yang mendengar. Nah, kembali sekarang ke ayat yang ke-19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang tinggal di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Sesungguhnya Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab.
Lihat di sini, bangsa Israel sedang dikepung ya oleh bangsa Aram, bangsa Babel pun juga ya. Di sini dikatakan, sungguh hai bangsa di Sion yang tinggal di Yerusalem. Tidak langsung melarikan diri. Ini tidak dikatakan kepada bangsa, kepada umat yang melarikan diri. Kadang kan juga umat itu begitu mudahnya zaman sekarang ini pindah-pindah gereja, apalagi kalau di Jawa, itu tidak jelas sudah. Ini anggota mana ya. Saya aja punya beberapa kenalan dalam waktu 2-3 tahun itu selalu berubah. Jemaat mana? Oh, jemaat GMS. Terus ketemu lagi setahun lagi. Jemaat mana? GSJS. Ketemu lagi, oh GBI ini loh. Nah, mereka begitu mudahnya. Padahal bukan soal lompat sana lompat sininya. Menanti-nantikan Tuhan di satu tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Ya. Saya selalu punya prinsip begini. Kalau orang itu selalu mengejar di mana ada kebangunan rohani, mereka akan pergi ke sana. Kalau saya pikirannya sebaliknya. Kalau Tuhan sedang mengadakan kebangunan rohani di sana, saya akan tunggu di sini. Kenapa? Di sana sudah. Kan Tuhan ini kebangunan rohani kan pasti jalan. Ujung-ujungnya ke kita juga yang belum dilawat Tuhan. Kalau kita hanya ngejar Tuhan, Tuhan selalu berjalan, kita tidak pernah ketemu. Tunggu aja di satu tempat. Sama seperti Sakius, tunggu aja di satu tempat. Tuhan pasti lewat di sana. Ya. Banyak orang tidak bisa menanti-nantikan Tuhan. Dan ini waktunya menanti-nantikan Tuhan sebenarnya. Sungguh hai bangsa di Sion yang tinggal di Yerusalem. Yang tinggal di Yerusalem. Dalam keadaan mereka yang lemah, yang dalam keadaan terkepung, bukankah lebih mudah, lebih enak kalau mereka meninggalkan Yerusalem? Pindah aja ke tempat yang lain, cari selamat. Tetapi firman ini dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa di Sion yang tinggal di Yerusalem, yang tetap bertahan di Yerusalem, yang menanti-nantikan Tuhan di Yerusalem. Engkau tidak akan terus menangis, sekalipun sekarang sedang menangis. Engkau tidak akan terus menangis. Ketika engkau menangis tetapi engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau tidak akan terus menangis. Karena Tuhan akan bangkit untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, umatnya yang menanti-nantikan Dia. Sesungguhnya Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Nantikan Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab, dikatakan. Bukankah dalam keadaan seperti sekarang ini inilah waktunya gencar-gencarnya kita berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Mungkin kita terdesak oleh apapun juga. Sama-sama berat bagi orang yang mengalami permasalahan. Masalah keuangan berat bagi yang mengalami masalah keuangan. Masalah sakit penyakit berat bagi yang mengalami sakit penyakit. Ya. Jangan meremehkan masalah penderitaan orang lain, menganggap penderitaan kita lebih berat. Masing-masing punya masalah dan masing-masing merasa berat. Ya. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab. Jangan berseru kepada orang lain.
engkau akan kecewa. Bukannya mendapat pertolongan, engkau akan diceritakan masalahmu kemana-mana. Walaupun Tuhan memberi kamu roti kesesakan. Terjemahan baru yang lama, bingung ya, terjemahan baru yang lama. Mengatakan roti serba sedikit, walaupun Tuhan memberi kamu roti kesesakan, roti disertai kesesakan dan air kesengsaraan. Walaupun kau merasa sesak, walaupun kau merasa kekurangan, tetapi yang terpenting adalah ini, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kenapa? Karena di ayat yang ke-15 dikatakan bertobat. Kita ini bertobat. Ya. Ketika kita bertobat dikatakan pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Selama kita tidak bertobat dari kesalahan kita akan terus mencari pertolongan ke sana kemari dan seakan-akan Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita. Seakan-akan Tuhan tuli terhadap seruan kita. Tetapi di sini lihat, walaupun Tuhan memberi kamu roti kesesakan, roti serba sedikit, air kesengsaraan, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Berarti pernah pengajar kita, Tuhan kita menyembunyikan diri. Kapan? Pada waktu kita berbuat dosa. Kapan Tuhan menyembunyikan diri? Pada waktu kita meminta pertolongan kepada orang-orang lain, kepada bangsa-bangsa lain, selain kepada Tuhan. Tuhan diam, Tuhan menyembunyikan diri. Dan matamu akan terus melihat dia. Matamu akan terus melihat dia. Ya. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalannya, berjalanlah mengikutinya. Apabila kamu mau ke kanan atau ke kiri. Mata kita melihat Tuhan, telinga kita mendengar suara Tuhan yang mengarahkan. Mata kita melihat Tuhan, artinya Tuhan ada di depan kita. Dia berjalan di depan kita. Dia memperdengarkan suaranya, memimpin kita, menunjukkan. Inilah jalannya, berjalanlah mengikutinya. Dikatakan, mau ke kiri, mau ke kanan, engkau mendapatkan petunjuk. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Nah, saya kembali mau tekankan bahwa mata rohani kita akan terbuka, telinga rohani kita akan terbuka ketika kita terbiasa untuk menanti-nantikan Tuhan. Jangan terlalu cepat minta pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita. Ingat, hanya Tuhan yang mampu dan mau menolong kita. Hanya Tuhan yang tidak akan mempermalukan kita. Ada aja caranya dia untuk memberkati kita. Alkitab berkata, mata yang melihat, telinga yang mendengar, kedua-duanya Tuhan yang membuatnya. Dan di sini ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ternyata setelah bertobat dan menanti-nantikan Tuhan, pada waktu itulah mata rohani kita terbuka. Pada waktu itulah telinga rohani kita terbuka. Dan ini modal yang sangat utama untuk menjadi orang yang bisa berkenan kepada Tuhan. Setelah itu dikatakan, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang bersalut perak atau berhala-berhalamu yang berlapis emas. Engkau akan membuangnya seperti kain haid sambil berkata kepadanya, enyahlah. Bayangkan ini, benda-benda berhala yang selalu kita dekati, sekarang kita buang. Kalau kita buang kata patungnya, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang bersalut perak.
supaya lebih enak ya, supaya lebih disederhanakan, engkau akan menganggap najis perak atau emasmu. Itu bagaimana? Sepertinya tidak masuk akal. Iya. Tetapi di Alkitab banyak yang seperti ini. Menganggap najis emas dan perak. Musa meninggalkan istana Firaun. Para murid Tuhan Yesus meninggalkan segala-galanya. Paulus menganggap semuanya sampah. Kata sampah itu kan sudah menjijikkan. Kalau di sini dikatakan seperti kain haid. Ya. Sederhananya soft take yang sudah dipakai. Bukan yang belum dipakai, yang sudah dipakai. Bisa sampai seperti itu. Ini kan cerita bagi orang dunia. Ini cerita tidak masuk akal. Mana ada orang menganggap emas dan perak itu sesuatu yang tidak berharga bahkan menjijikkan. Mana ada. Bagaimana mungkin kita meninggalkan segala-galanya seperti para murid Tuhan Yesus. Itu cerita yang tidak masuk akal bagi kebanyakan orang. Tetapi inilah yang dituntut oleh Tuhan. Karena Tuhan bukan mau memberi upah, tetapi Tuhan sendiri yang menjadikan dirinya upah bagi kita. Ya. Ingat, Tuhan bukan memberi upah kepada kita. Kerinduan Tuhan adalah menjadikan pribadinya, dirinya sendiri sebagai upah bagi kita. Itu lebih dari cukup itu. Ya. Itu lebih dari cukup. Kathryn Kuhlman selalu berkata, aku tidak memiliki apa-apa. Aku tidak memiliki apa-apa. Dari awal dia sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yang penting aku mendapatkan Engkau Roh Kudus, dikatakan. Dan Benny Hinn berkata, Kathryn Kuhlman tidak usah berdiri di mimbar. Tidak usah nyampaikan firman. Asal Kathryn Kuhlman ada, maka Tuhan ada di sana, dikatakan. Itu bisa langsung dirasakan. Ketika satu saat Kathryn Kuhlman di sebuah hotel, dia harus melewati dapur dari hotel itu. Setelah Kathryn Kuhlman ada di dapur itu, dikatakan semua pisau, alat-alat dapur yang dipegang oleh koki dan semua yang ada di dapur itu, semuanya jatuh tergeletak. Karena orang yang memegangnya juga jatuh. Tanpa kebaktian. Tanpa kebaktian. Dan orang-orang ini mengalami seperti itu karena Kathryn Kuhlman ada di sana. Dan Kathryn Kuhlman berkata, aku tidak memiliki apa-apa kecuali Roh Kudus. Kita butuh sangkal diri, pikul salib. Sehingga semua yang pernah Tuhan kerjakan melalui hamba-hambanya yang terdahulu, itu terjadi lagi sekarang. Bukan sekedar kita memiliki perayaan-perayaan ibadah yang begitu meriah, yang menghabiskan banyak uang. Kita butuh demonstrasi kuasa Allah, kita butuh kehadiran Tuhan yang nyata. Itu yang kita butuhkan. Saya mau tekankan kembali, keadaan tidak akan semakin mudah. Moral akan semakin rusak. Kita sekarang memiliki banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak hidup dalam kekudusan. Kasus di Blitar, hamba Tuhan yang melecehkan 3 anak perempuan dari sopirnya. Dilecehkan. Dan sekarang masuk perkaranya ke pengadilan. Kita memiliki hamba-hamba Tuhan yang perkawinannya hancur, kemudian cerai dan kawin lagi.
dan itu pun tetap melayani di mimbar. Kita memiliki hamba-hamba Tuhan yang modelnya seperti itu sekarang. Kita membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang hidup kudus, yang menanti-nantikan Tuhan, yang tidak terlalu sering menunjukkan dirinya ada di mall, ada di restoran, ada di mana. Kita membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kamar dan hanya sewaktu-waktu keluar ketika dibutuhkan, yaitu untuk menunjukkan hadirat Tuhan kepada orang yang membutuhkan. Ini masa-masa yang sukar, kita mendengar tadi kesaksian, iya itu hal yang wajar. Setan-setan sekarang mengganggu. Santet itu sungguh-sungguh dikerahkan untuk menghancurkan para saingan bisnis sekarang. Ketika saya mendoakan satu gudang yang punya berkata begini, ya Pak itu saya katakan di sana itu ada setan, saya katakan hitam besar. Iya Pak, seringkali dari atas itu barang jatuh Pak. Padahal barangnya tidak berat, tapi orang yang ketimpa kok mati. Nah, Anda bisa bayangkan itu. Ya. Dibawa saya ke bagian sudut lain tempat satpam. Dan satpam berkata di sini dulu ada pekerja wanita yang bunuh diri karena dihamili oleh manajernya. Dan saya katakan, tapi saya kok lihat bayi yang sedang berlarian di sini. Oh kalau bayinya itu Pak ada di gedung di sebelahnya ini. Ini seringkali bayi nangis ketawa di sini dikatakan. Nah yang seperti itu mungkin Anda katakan apa hubungannya dengan ekonomi? Ketika tempat yang seperti itu dipakai untuk berusaha, usaha di sana pasti gagal. Pasti gagal. Oleh karena itu saya bahkan mau katakan, mau masalah apapun, mau penyakit, mau ekonomi, kita butuh Tuhan. Jangan salah mengandalkan yang lain selain Tuhan. Satu, engkau akan dipermalukan. Kedua, engkau akan menjadikan Tuhan sebagai musuhmu. Kalau Tuhan yang menghancurkan kita, siapa yang bisa menolong kita lagi? Ya. Pikirkan itu baik-baik. Ayat yang ke-23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang kamu taburkan di tanahmu. Dan roti hasil tanah itu akan lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang ditampi dengan sekop dan garpu penampi. Anda lihat di sini bahwa Tuhan menjanjikan berkat. Ayat 23 mengatakan lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang kamu taburkan. Hujannya dari Tuhan. Tapi Anda yang harus nabur benih. Bagaimana mau nuai kalau Anda tidak pernah menabur? Saya tidak bicara perpuluhan. Perpuluhan itu bukan taburan. Perpuluhan itu mengembalikan milik Tuhan. Ya. Perpuluhan itu melambangkan iman kita kepada Tuhan. Ya. Perpuluhan itu melambangkan ketaatan kita kepada Tuhan. Bukankah perpuluhan itu berkata begini, 100% yang aku miliki tidak cukup. Tetapi aku percaya aku bisa hidup dengan yang 90% setelah aku mengembalikan 10% milik. Itu kan iman. Bayangkan 100% tidak cukup, tetapi kita punya keyakinan dengan 90% kita cukup. Bahkan lebih. Itu iman. Dengan mengembalikan itu juga adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Banyak orang yang meremehkan bahkan terjebak dengan pengajaran palsu. Tidak perlu ngasih perpuluhan. Anda sedang menjadikan Tuhan musuh. Mengapa saya katakan menjadikan Tuhan musuh? Bukankah Tuhan sangat baik?
Adakah seorang pengusaha yang punya modal misalnya 5 triliun dan itu diberikan kepada kita, nih usahakan, nanti dari keuntunganmu 10% kasih ke aku. Ada orang yang seperti itu? Bukankah sebaliknya, mungkin yang 10% milikmu, 90% keuntungan adalah milikku. Tetapi Tuhan kita beda. 5 triliun aku berikan. Segala keuntungan, dari segala keuntungan 10% kembalikan kepadaku. Keuntungan yang 90% menjadi milikmu. Itu kan pola pikir Tuhan. Sayangnya kita masih tidak mau terima. Semuanya mau kita ambil. Sehingga banyak orang sebenarnya sedang menjadikan Tuhan adalah musuhnya. Perpuluhan bukan bicara benih. Benih itu dari yang 90% kita ambil untuk ditaburkan, itu adalah benih. Saya bahkan sudah berkata, saya tidak pernah punya tabungan banyak. Tetapi kalau hanya 2 juta, 3 juta, saya dan istri saya mengeluarkan itu hanya sekedar untuk dikasih-kasihkan sebagai taburan. Karena bukan soal kayanya orang akan memberi. Kalau Anda nunggu kayanya, tidak akan pernah memberi. Karena seringkali orang selalu merasa kurang. Merasa kurang. Tidak pernah cukup. Anda harus belajar mulai sekarang. Karena ketika kita menabur, maka Tuhan yang akan menyediakan hujannya. Sehingga membuat benih itu tumbuh dan benih itu menghasilkan. Apa gunanya Tuhan memberi hujan kalau kita tidak pernah menabur? Dan kemudian dikatakan ternakmu akan diberkati. Dikatakan ternakmu akan diberkati. Artinya semua milikmu, semua usahamu diberkati Tuhan. Ada hujan yang membuat engkau terus hidup di dalam berkat Tuhan. Ayat yang ke-25. Di atas setiap gunung yang tinggi dan setiap bukit yang menjulang akan memancar aliran-aliran air pada hari pembunuhan yang besar ketika menara-menara runtuh. Bayangkan di sini ada pembunuhan besar-besaran, anggaplah perang. Ada di sini dikatakan menara-menara yang runtuh, apakah gempa, apakah kena rudal. Dalam keadaan seperti itu, engkau akan menikmati aliran-aliran air kehidupan. Engkau akan menikmati aliran-aliran air berkat. Engkau akan menikmati aliran-aliran air kesembuhan. Engkau akan menikmati itu semua. Bahwa ketika Tuhan beracara, itu tidak akan dikendalikan oleh keadaan. Apa yang Tuhan mau kerjakan, itu yang akan terjadi. Dan ketika kita sudah melakukan bagian kita, menanti-nantikan Tuhan, disinilah Tuhan mulai beracara. Di tengah-tengah menara yang runtuh, di tengah-tengah pembunuhan yang besar dikatakan, ada aliran-aliran air yang mengalir dalam kehidupan kita. Ya, begitu luar biasanya. Dan saya percaya ini waktunya. Terakhir, terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda seperti terang 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka parah umatnya dan menyembuhkan luka bekas pukulan. Bahwa Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan memberikan peningkatan. Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan kita, dan Tuhan akan memberikan peningkatan.
Di tengah-tengah keadaan yang kacau, di tengah-tengah keruntuhan, di tengah-tengah kepungan musuh, Tuhan akan memulihkan kita, menyembuhkan kita, dan Tuhan akan memberikan peningkatan. Bulan, bayangkan bulan terangnya seperti matahari. Bayangkan matahari terangnya menjadi 7 kali lipat. Itu terang yang bagaimana? Bahwa ketika kemuliaan Tuhan melingkupi kita, ingat, itu tidak bisa diukur oleh siapapun juga. Itu tidak bisa diduga oleh siapapun juga. Dan bayangkan janji Tuhan kepada Yoel atau melalui Yoel. Di hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku atas semua orang. Dikatakan. Atas semua orang. Sehingga dari yang tua mendapatkan mimpi. Yang muda mendapatkan penglihatan. Anak-anak bernubuat. Wah itu kan luar biasa. Itu sudah tidak masuk akal. Oleh karena itu persiapkan diri kita juga. Bahwa hujan itu akan melanda kita. Sehingga luka kita disembuhkan. Keadaan kita dipulihkan. Pak, bagaimana bisa dipulihkan? Sudahlah, tidak usah lihat keadaan kita. Lihat Tuhan yang akan memulihkan. Selama kita mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan mampu melakukan untuk kebaikan kita walaupun kita tidak tahu bagaimana caranya itu terjadi. Tetapi itu pasti akan terjadi. Nantikan Tuhan. Jangan mudah untuk melihat sekeliling dan lari minta bantuan. Lebih baik nantikan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang menantikan kita untuk diam. Ketika kita diam, Tuhan baru bangkit untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Tidak ada yang mustahil, semuanya pasti terjadi sesuai dengan firman Tuhan ini atas setiap kita yang percaya. Tidak ada yang mustahil, Tuhan sedang memulihkan, Tuhan sedang menyembuhkan, Tuhan sedang melipat kali gandakan. Bahkan bukan lipat kali ganda, tetapi lipat 7 kali ganda. Tuhan akan beracara dan kita akan takjub kepada karya Tuhan. Tuhan memberkati.